Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wi selaku guru kimia kelas 2, Bu Ari selaku guru kimia kelas 12 IPA 5, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang alkali tanah. Dengan mempelajari reaksi alkali tanah ini, dengan mempelajari alkali tanah ini, harapan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenalkan, sebelumnya nama saya Rehanda Ramadan, absen 29 sebagai moderator serta pemberi materi. Lalu saya Sindiga Syatika dari absen 10. Saya Ania Leonard dari absen 31. Saya Kela Tranaraswari dari absen 16. Saya Muhammad Junaid Sidiki dari absen 21. Saya Fadan Suntomo dari absen 33. Dan saya Sabina Tridania Yana Dabdab dari absen 35. selanjutnya menyampaikan materi yaitu pengertian dari alkali tanah akan dijelaskan oleh Kaila Terang. Untuk Kaila Terang dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian alkali tanah. Alkali tanah merupakan keluarga unsur kimia yang menunjukkan pola dalam konfigurasi elektron yang berada dalam golongan 2A. Secara keseluruhan, alkali tanah bersifat basa dan banyak ditemukan di dalam mineral tanah. Selanjutnya, untuk jenis-jenis alkali tanah akan dijelaskan oleh Muhammad Jimli. Untuk Jimli, silakan. Jenis alkali tanah yang pertama adalah berilium. Berilium ini adalah logam ringan yang kuat dan tahan korosi. Berilium ini memiliki titik didih yang tinggi dan tidak larut di dalam air. Lalu selanjutnya ada magnesium. Magnesium ini logam ringan yang kuat dan mudah terbakar, terutama yang murni. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium ini adalah logam lunak yang pernah keperak-perakan yang sangat bereaktif dengan air dan udara. Selanjutnya ada stronium. Stronium ini adalah logam lunak yang berwarna keperak-perakan yang sangat yang bisa teroksidasi di udara. Selanjutnya ada barium. Barium ini adalah logam lunak yang berwarna keperak-perakan. Selanjutnya ada radium. Radium ini adalah logam radioaktif yang bisa bercahaya di dalam gelap karena emisi radiasi. Terima kasih untuk Jimli atas penyampaian materinya. Selanjutnya, sifat-sifat dari alkali tanah akan dijelaskan oleh Sabina. Untuk Sabina dipersilakan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari logam alkali tanah. Sifat-sifat logam alkali tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama untuk sifat fisika yang pertama titik leleh, titik didih dan daya hantar panas serta listrik dari logam alkali tanah mulai dari berilium sampai barium cenderung menurun. Lalu yang kedua, titik leleh logam alkali tanah lebih besar dibandingkan logam alkali. Lalu yang ketiga, tingkat kerapatan logam alkali tanah juga lebih besar daripada logam alkali. Selanjutnya ada sifat kimia. Yang pertama, logam alkali tanah mampu mengantarkan listrik serta panas dengan baik. Lalu yang kedua, oksidanya bersifat basa. Dan yang ketiga, logam alkali tanah memiliki spektra emisi dengan warna yang khas dan menyala. Spektra emisi adalah spektrum frekuensi dari radiasi elektromagnetik yang dilepaskan ketika suatu atom atau molekul bertransisi dari keadaan berenergi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Lalu yang keempat, logam alkali tanah bersifat reaktif, tetapi bila dibandingkan dengan logam alkali maka sifatnya kurang reaktif. Semakin besar nomor atomnya maka logam alkali tanah akan semakin reaktif. Lalu yang kelima, logam alkali tanah juga bersifat lunak. Namun bila dibandingkan dengan logam alkali maka sifatnya
lebih keras. Semakin besar nomor atomnya, maka logam alkali akan semakin lunak. Dan yang terakhir sifat kimianya yaitu senyawa dari logam alkali tanah sebagian besar sulit larut dalam air. Tingkat kelarutannya itu bergantung pada jenis ion serta nomor ion atomnya. Contohnya itu hidroksida dari logam alkali tanah akan semakin mudah larut dalam air seiring dengan bertambahnya nomor atomnya. Sebaliknya untuk kromat, oksalat, dan sulfat dari logam alkali tanah akan semakin sulit untuk larut dalam air semakin seiring bertambahnya nomor atomnya. Nah, sekarang di sini ada uji nyala dari logam alkali tanah. Uji nyala logam alkali tanah berdasarkan prinsip eksitasi dan emisi elektron dalam atom. Ketika atom dipanaskan, maka elektron akan bergerak ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian elektron akan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah. Lalu atom akan memancarkan cahaya yang memiliki ciri khas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis logam tersebut. Di sini dapat dilihat warna-warna dari setiap logam alkali tanah. Yang pertama ada berilium. Berilium berwarna putih. Lalu magnesium berwarna putih cemerlang. Kalsium berwarna merah agak oranye. Strontium berwarna merah tua. Dan yang terakhir barium berwarna hijau. Terima kasih untuk Sabina atas penyampaian materinya. Selanjutnya untuk penjelasan karbit tabel periodik dijelaskan oleh Revo Adlan. Untuk Revo Adlan dipersilakan. Oke, saya Revo akan menjelaskan letak alkali tanah pada tabel periodik. Nah, dalam tabel periodik seperti yang kita tahu terdapat nomor-nomor atom, yaitu untuk menentukan banyaknya proton dalam inti atom, dan selanjutnya terdapat baris-baris. Baris-baris itu atau menentukan untuk periodenya. Periodenya itu dapat ditentukan dengan banyaknya unit elektron yang ada pada atom tersebut. Nah, selanjutnya itu dalam kolom-kolomnya itu adalah golongan. Nah, golongan itu dapat ditentukan dengan banyaknya elektron valensi pada atom tersebut. Nah, dalam kolom-kolom tersebut terdapat kolom bagian kiri, tengah, dan kanan. Biasanya bagian kanan itu adalah non-logam dan bagian tengah dan kiri itu logam. Perbedaannya itu adalah bagian logam itu bersifat konduktif, bersifat basah, dan kalau non-logam itu bersifat isolator dan asam. Nah, semakin bawah barisannya semakin bawah periodenya, maka semakin basah lah logam tersebut. Nah, alkali tanah itu terletak pada di sisi kiri ini yang berwarna merah ini. Nah, itu yang berwarna kuning ini. Nah, terdapat satu golongan yaitu alkali tanah dan 6 baris. 6 baris tersebut itu terdiri atas berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, mereka tentu kita udah tahu nih apa letaknya di mana. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa perbedaan antara atas dan bawahnya periode tersebut. Nah, perbedaannya barium dengan radium nih, dia punya ya. Barium itu sama-sama golongan 2A, sama-sama letaknya alkali tanah namun berbeda. Berilium itu sifatnya lebih keras, lebih tahan korosi, titik lelehnya lebih tinggi, dan tidak radioaktif, sehingga banyak orang menggunakan untuk dalam mesin-mesin dalam pesawat ataupun pada nuklir. Nah, untuk radium, dia kebalikannya, dia itu bersifat radioaktif dan jauh lebih berat dan lebih reaktif. Nah,
kita mau ada perbedaan antar periodenya. Selanjutnya kita akan perbedaan antar golongannya. Tadi itu di sebelah kiri golongan alkali tanah itu terdapat alkali. Nah, jadi untuk perbedaan antara alkali tanah dengan alkali itu tentu berbeda. Walaupun namanya sedikit sama-sama ada alkali tapi berbeda. Nah, persamaannya itu pertama adalah alkali maupun alkali tanah memiliki elektron valensi relatif lebih kecil. Oleh karena itu, kedua unsur kimia ini mampu melepas elektron dengan mudah, sangat mudah dan melakukan reaksi oksidasi. Sesuai perkataan saya tadi, semakin kiri itu semakin kecil elektron valensinya. Nah, di dalam abis itu selanjutnya ada di dalam air alkali dan alkali tanah oksidasinya bersifat basah. Seperti tadi yang saya jelaskan, basah. Nah, abis itu selanjutnya alkali dan alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan air, kecuali Be ya. Be itu tadi itu kan KBH sedikit dan juga terhadap unsur non-logam. Selanjutnya sifat reduksi keduanya sama, makin ke kiri maka akan makin kuat, begitu juga makin ke bawah makin kuat, sehingga di tabel periodik alkali dan alkali tanah merupakan reduktor yang kuat. Nah, selanjutnya perbedaannya, elektron valensi alkali adalah +1, sementara elektron valensi alkali tanah sedikit lebih besar, yaitu +2, sehingga logam alkali tanah lebih keras jika dibandingkan dengan logam alkali. Dalam tabel periodik, alkali termasuk dalam golongan 1A, sedangkan alkali tanah termasuk golongan 2A. Yang ketiga, alkali pada logam memiliki sifat kelogaman yang lebih kuat. Berbeda dengan itu, sifat kelogaman alkali tanah lebih lemah dibandingkan alkali. Alkali semakin ke kiri itu semakin logam ya. Selanjutnya, alkali memiliki sifat reduktor yang lebih kuat dibandingkan alkali tanah. Selanjutnya lagi, tingkat densitas kerapatan logam titik lebur logam alkali tanah lebih tinggi dibandingkan alkali. Sekian saya, terima kasih. Terima kasih untuk Rekonan atas penyampaian materinya. Selanjutnya pembuatan alkali tanah akan dijelaskan oleh untuk pembuatan alkali tanah, yaitu proses pembuatan alkali tanah bisa dilakukan dengan menggunakan proses ekstraksi, yaitu pemisahan suatu unsur dari senyawa. Untuk mengekstraksi dari senyawanya ini digunakan dua metode, yaitu elektrolisis dan reduksi. Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya. Akan dijelaskan oleh Rani Aliona. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan alkali tanah. Yaitu unsur yang pertama ada berilium. Berilium ini bisa didapat dengan cara mereduksi BeF2, tapi bisa juga didapat dengan elektrolisis, yaitu dengan mengekstraksi dari menggunakan BeCl2 yang sudah ditambah dengan NaCl. Lalu selanjutnya ada unsur magnesium, itu bisa didapat dengan mereduksi dari dolomit atau MgCaCO32 dengan cara dimanaskan. Sedangkan untuk membuat magnesium dengan metode elektrolisis adalah dengan cara mencampur air dengan CaO. Setelah mendapatkan MgCl2, maka lelehan ini dilelehkan untuk dielektrolisis dan dari sana baru didapatkan magnesium. Lalu unsur selanjutnya ada barium, itu bisa didapatkan melalui elektrolisis dengan sumber utama barik atau BaSO4. Setelah menjadi BaCl2 dilelehkan, lelehan ini kemudian dielektrolisis baru menjadi barium. Lalu unsur selanjutnya ada kalsium, yaitu logam kalsium atau Ca dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Lalu unsur selanjutnya ada strontium, yaitu untuk mendapatkan strontium kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 ini bisa didapatkan dari senyawa selesit atau SrSO4 karena senyawa selesit merupakan sumber utama dari strontium sendiri. Lalu yang terakhir ada biji uranium lalu yang terakhir ada radium. Radium ini didapatkan dari biji uranium, yaitu sumber utama dari radium sendiri. Biji tersebut dihancurkan dan dilarutkan dengan asam sulfat yang menjadi endapan dan dihasilkan yang mengandung garam.
garam radium, dan senyawa lain yang diolah dengan asam klorida atau karbonat untuk menghasilkan larutan yang mengandung barium bromida dan radium bromida. Terima kasih untuk Radio Priona atas penjelasannya. Selanjutnya untuk kegunaan dari alkali tanah akan dijelaskan oleh Zini Keisha. Untuk ini dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan alkali tanah. Jadi yang pertama ada beryllium. Penggunaan yang pertama adalah sebagai penguat pemudi pesawat jet. Lalu campuran beryllium dan tembaga itu digunakan untuk berbagai peralatan listrik. Dan yang terakhir, beryllium juga digunakan sebagai komponen reaktor atom karena daya serap radiasinya yang sangat tinggi. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium itu kegunaannya adalah sebagai bahan pasta gigi yang mengurangi asam. Jadi magnesium juga bisa menjadi bahan kembang api dari karena magnesium saat dibakar itu dia akan menghasilkan cahaya yang sangat terang dan bisa juga untuk obat penyakit sakit lambung. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium itu terdapat pada susu yang bisa menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Lalu juga digunakan dalam pembuatan gips untuk membalut penderita patah tulang. Dan terakhir kalsium juga bisa untuk menjadi tools dalam industri baja untuk memikat penonton. Selanjutnya ada strontium. Strontium itu dapat digunakan untuk membuat kembang api yang nantinya akan menghasilkan warna yang merah terang. Dan dulunya strontium juga menjadi bahan pembuatan layar TV. Terima kasih untuk Zini atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi alkali tanah. Ulangi, untuk penjelasan barium dan radium akan dijelaskan oleh Kayla. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan barium dan radium. Yang pertama itu adalah barium. Barium itu dapat digunakan dalam pembuatan bahan karditikus. Selain itu, barium yang paling umum dapat ditemukan di alam itu adalah barium sulfat yang biasanya digunakan untuk obat gangguan pencernaan. Yang terakhir itu ada penggunaan radium. Radium itu adalah obat yang disuntikan ke penderita kanker prostat yang sudah menyebar hingga ke tulang. Radium memiliki efek antitumor yang bekerja dengan cara membunuh sel kanker yang berada di tulang. Terima kasih untuk Kayla atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi alkali tanah. Yang pertama, ada reaksi dengan air atau H2O. Untuk beryllium tidak bereaksi dengan air. Magnesium lambat dengan air dingin dan lebih baik dengan air panas. Dan untuk kalsium, strontium, dan barium semakin baik bereaksi dengan air dan membentuk basa dan gas H2. Di sini ada reaksinya. Untuk rumus reaksinya itu M plus H2O sama dengan M OH2 plus H2. Karena di sini H-nya 2, kita tambah 2 di sini. Jadi ini nggak kelihatan. Dan untuk dalam rumus ini ada terdapat M. M itu bisa diisi dengan unsur alkali tanah, yaitu magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Selanjutnya reaksi alkali tanah dengan O2 di udara. Apabila dipanaskan dengan kuat, semua logam alkali tanah terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida.
Untuk rumus reaksinya itu M plus O2 sama dengan 2MO, karena di sini M-nya 2, jadi kita tambahkan 2 di sini. Dan M plus N2 sama dengan M3N2, karena tadi 2 jadi tambahin 2. Dan untuk contoh reaksinya yaitu kita masukkan M-nya dengan Mg magnesium, yaitu 2Mg plus O2 sama dengan 2MgO, dan 3Mg plus N2 sama dengan Mg3N2. Dan ini harusnya 3. Ini harusnya 3. Selanjutnya reaksi dengan halogen. Alkali tanah dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam dan halida. Di sini untuk rumus reaksinya yaitu M plus X2 sama dengan MX2. Kita masukkan M dengan magnesium dan X dengan klorida, yaitu menghasilkan Mg plus Cl2 sama dengan MgCl2. Selanjutnya reaksi dengan asam dan basa. Alkali tanah bereaksi dengan asam kuat atau HCl membentuk garam dan gas H2. Jadi untuk urutannya berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium ini semakin ini ke bawah ya. Itu reaksi semakin hebat. Untuk reaksinya seperti ini. M plus HCl sama dengan MCl plus H2. Karena di sini H-nya sama dengan 2, jadi ditambah 2 di sini. Kita masukin M-nya dengan barium, Ba plus 2 HCl. Ba plus HCl sama dengan BaCl2H2. Karena tadi H-nya 2, jadi tambah 2 di sini. Karena berilium bersifat amfoter, maka bisa bereaksi dengan basa kuat. Ini enggak kelihatan. Beda dulu. Di sini tulisannya ini untuk reaksi berylliumnya. Kita berikan contoh, yaitu di sini Be plus NaOH plus H2O jadi ini untuk reaksinya. Be plus NaOH plus H2 menghasilkan Na2BeOH 4 plus H2. Karena di sini Na2, jadi di sini dikasih 2. Dan untuk H2 ini juga karena hidrogen 2 di sini tambah 2. Jadi kesimpulan untuk materi ini yaitu secara keseluruhan alkali tanah adalah kelompok logam yang memiliki kegunaan luas dan sifat yang khas dengan reaktivitas yang cukup tinggi serta peran penting dalam berbagai bidang industri dan kehidupan sehari-hari.